Hafsah lahir di Mekah pada saat kaum Quraisy sedang merenovasi Ka'bah, sekitar 5 tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Ia adalah putri sulung dari Umar bin Khattab dan Zainab binti Mazun. Tumbuh besar di bawah asuhan Umar, Hafsah memiliki kepribadian yang sangat mirip dengan ayahnya. Ia cerdas, berwatak kuat, tegas, dan memiliki kemampuan membaca serta menulis yang jarang dimiliki oleh perempuan pada zaman itu. Ketika fajar Islam mulai menyingsing di Mekah, Hafsah bersama keluarganya termasuk dalam golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam. Ia kemudian menikah dengan seorang pemuda soleh bernama Hunais bin Hujaifah al-Sahmi. Pasangan muda ini menghadapi masa-masa sulit di Mekah akibat penindasan kaum kafir Quraisy, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk ikut berhijrah demi mempertahankan keimanan. Hafsah dan Hunais melakukan hijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah, Ethiopia untuk mencari perlindungan, dan kemudian mereka kembali untuk selanjutnya melakukan hijrah besar ke Madinah. Di Madinah, mereka memulai hidup baru bersama kaum muhajirin lainnya di bawah bimbingan Nabi Muhammad. Namun, kebersamaan mereka di Madinah tidak berlangsung lama. Hunais bin Hujaifah ikut serta dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama umat Islam. Meskipun ia selamat dari medan perang, Hunais menderita luka-luka yang sangat berat. Tak lama setelah kembali ke Madinah, ia wafat akibat luka-luka tersebut, meninggalkan Hafsah sebagai janda di usia yang masih sangat muda, sekitar 18 tahun. Setelah masa idah Hafsah selesai, Umar bin Khattab merasa sedih melihat putrinya hidup menyendiri di usia muda. Sebagai ayah yang sangat peduli, Umar mencoba mencarikan pendamping yang tepat. Ia pertama kali menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq, namun Abu Bakar hanya terdiam. Kemudian, ia menawarkannya kepada Utsman bin Affan yang saat itu baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah putri Nabi, tetapi Utsman menolak dengan halus karena belum berniat menikah lagi. Umar merasa kecewa dan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang sikap kedua sahabatnya itu. Mendengar aduan Umar, Nabi tersenyum dan memberikan kabar gembira yang tidak disangka-sangka. Beliau bersabda bahwa Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Hafsah. Ucapan ini adalah isyarat bahwa Nabi sendiri yang akan meminang Hafsah. Pernikahan ini berlangsung pada tahun ketiga Hijriyah. Dengan pernikahan ini, ikatan antara Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab menjadi semakin kuat, sebagaimana ikatan beliau dengan Abu Bakar melalui Aisyah. Hafsah pun resmi menjadi bagian dari Ummul Mukminin, ibu para orang beriman. Masuknya Hafsah ke dalam rumah tangga Nabi membawa dinamika tersendiri. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan apa adanya. Meskipun terkadang ia memiliki sifat tegas seperti ayahnya, Nabi Muhammad menghadapinya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Hafsah pun belajar banyak tentang ilmu agama langsung dari sumbernya, yang nantinya akan menjadikannya salah satu rujukan penting bagi umat Islam. Di dalam rumah tangga kenabian, Hafsah binti Umar menonjol karena kecerdasannya. Kemampuannya dalam membaca dan menulis, yang telah ia asah sejak muda, membuatnya menjadi salah satu wanita paling terpelajar di Madinah. Nabi Muhammad bahkan meminta seorang wanita ahli bernama Sifah binti Abdullah untuk mengajarkan Hafsah cara menulis dengan lebih baik serta cara mengobati penyakit kulit. Hafsah dikenal sebagai sosok yang sangat tekun beribadah. Ia sering menghabiskan siang harinya dengan berpuasa dan malam harinya dengan salat tahajud. Karena kesalehannya ini, malaikat Jibril pernah menyebutnya di hadapan Nabi sebagai wanita yang sawamah, gemar berpuasa, dan kawamah, gemar salat malam, serta menyatakan bahwa ia adalah istri Nabi di surga kelak. Hubungannya dengan Aisyah binti Abu Bakar juga sangat erat. Meskipun terkadang terjadi persaingan kecil sebagaimana lazimnya dalam rumah tangga, keduanya merupakan sahabat dekat yang sering bekerja sama. Mereka berdua menjadi dua sosok istri Nabi yang paling vokal dan kritis, seringkali bertanya langsung kepada Nabi mengenai berbagai hukum agama untuk memperdalam pemahaman mereka. Kepercayaan Nabi kepada Hafsah sangat besar. Beliau sering menitipkan pesan atau hal-hal penting kepadanya. Ketegasan dan kejujuran yang diwarisi dari ayahnya, Umar, membuat Hafsah menjadi pribadi yang sangat disiplin dalam menjaga aturan-aturan Allah. Masa-masa di rumah tangga Nabi ini ia gunakan sepenuhnya untuk menyerap setiap kata dan tindakan Nabi, menjadikannya sebagai gudang ilmu bagi kaum muslimah lainnya. Ketika Nabi Muhammad wafat, Hafsah merasakan duka yang sangat mendalam sebagaimana seluruh umat Islam. Namun, perannya bagi agama justru menjadi semakin krusial di masa-masa sulit setelah kepergian beliau. Hafsah tetap menjadi rujukan bagi para sahabat yang ingin menanyakan tentang kebiasaan ibadah atau sabda-sabda Nabi yang ia saksikan sendiri di dalam rumah. Tugas paling bersejarah yang diemban oleh Hafsah terjadi pada masa kekhalifahan ayahnya, Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan catatan-catatan wahyu Al-Quran ke dalam satu naskah mushaf demi menjaga kemurniannya, naskah asli tersebut disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, naskah itu diserahkan kepada Umar. Sebelum Umar bin Khattab wafat akibat serangan pengecut saat salat subuh, beliau membuat keputusan penting. Mengingat naskah Al-Quran adalah harta paling berharga bagi umat Islam, Umar tidak menitipkannya kepada pengganti kepemimpinannya secara langsung, melainkan mempercayakan mushaf asli tersebut kepada Hafsah.
Hafsah dipilih karena ia adalah seorang penghafal Al-Quran yang juga mahir membaca dan menulis. Ia menjaga naskah asli tersebut dengan sangat ketat di rumahnya, memastikan tidak ada satu huruf pun yang berubah atau hilang. Di tangan Hafsah lah, jantung dari wahyu Allah itu terjaga dengan aman selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, wilayah Islam telah meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran mulai memicu perdebatan di kalangan umat. Untuk menyatukan umat Islam dalam satu bacaan yang baku, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan pembukuan Al-Quran secara massal berdasarkan naskah yang paling otentik. Utsman kemudian mengutus utusan kepada Hafsah untuk meminjam naskah asli yang ia simpan. Hafsah pun menyerahkan mushaf tersebut dengan syarat naskah aslinya harus dikembalikan kepadanya setelah proses penyalinan selesai. Dari naskah yang dijaga Hafsah inilah, Al-Quran disalin menjadi beberapa mushaf yang kemudian dikirim ke kota-kota besar Islam. Peran Hafsah di sini sangat krusial. Tanpa ketelitiannya menjaga naskah tersebut, sejarah pembukuan Al-Quran mungkin akan menempuh jalan yang berbeda. Setelah naskah asli dikembalikan kepadanya, Hafsah terus melanjutkan hidupnya dalam ibadah yang tekun. Ia tetap menjadi guru bagi para sahabat dan tabi'in, meriwayatkan banyak hadis tentang kehidupan pribadi dan ibadah Rasulullah Muhammad. Ketegasannya dalam menjaga kebenaran tidak pernah luntur hingga usia senjanya. Hafsah binti Umar wafat di Madinah pada tahun 45 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Baqi bersama istri-istri Nabi lainnya. Hafsah meninggalkan warisan besar bagi umat Islam, bukan hanya sebagai istri Nabi, tetapi sebagai sosok penjaga Al-Quran, yang dedikasinya memastikan firman Allah tetap terjaga keasliannya hingga hari ini. Yeah.